Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali lewat video khotbah kali ini, di mana hari ini kita bersama dengan umat Kristen di seluruh dunia, kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, saya mengundang kita semua untuk menyatukan hati, menundukkan kepala, dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesehatan, untuk anugerah yang kami boleh terima hingga saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kasih setia dan kemurahan-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami rindu untuk menggali kebenaran firman Tuhan, khususnya peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami gali, yang kami terima pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kami, menambah iman kami, menguatkan roh kami di dalam mengiring Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kalau saya tanya sudah berapa kali saudara merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Mungkin ada yang mengatakan 2 kali, 5 kali, atau ada yang mungkin telah merayakan peristiwa ini sepanjang hidupnya karena dia terlahir sebagai seorang Kristen. Namun kali ini izinkan saya untuk mengatakan bahwa tidak peduli sudah berapa kali saudara merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, karena yang terpenting adalah apakah saudara sungguh-sungguh memaknai peristiwa tersebut. Seorang Kristen sejati yang memahami betul akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, maka akan terlihat dalam sikap hidupnya, terutama sekali ketika orang itu menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan. Orang yang sungguh-sungguh memaknai kenaikan Tuhan Yesus, maka dia tidak akan panik. Orang dunia mungkin akan panik, seperti yang kita lihat ketika pandemi virus corona ini baru dimulai. Ada begitu banyak orang yang melakukan pembelian barang-barang kebutuhan pokok. Mereka menimbun kebutuhan pokok, mereka panik. Bahkan juga saya tahu ada beberapa orang karena kepanikannya kemudian dia pergi ke satu negara, karena pada saat itu negara tersebut belum ada virus corona. Namun pada hari ini, hingga hari ini tercatat virus corona telah melanda di kurang lebih 216 negara di seluruh dunia. Di mana-mana kepanikannya ternyata tidak membuahkan hasil. Bapak Ibu saudara terkasih, pada hari ini saya mau mengundang kita semua. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya hidup kita berubah, hati kita senantiasa dipenuhi sukacita. Kita akan menggali makna dari kenaikan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya memberikan tema khotbah pada hari ini, yaitu sukacita dalam kenaikan Tuhan Yesus. Sekali lagi, sukacita dalam kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan membaca nats firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Saya ulangi, dari Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Saya akan membacakannya dan saya berharap dimanapun saudara berada, ketika saudara mendengarkan video khotbah ini, saudara juga dapat ikut membaca bersama dengan saya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop kenaikan Yesus. Saya mulai dari ayat ke-50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania.
Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, ternyata hanya Lukas yang mencatat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Peristiwa ini tidak tercatat di Injil Matius, Markus, ataupun Yohanes. Hanya Lukas. Dan Lukas mencatatnya bukan hanya pada Injil ini atau surat yang pertama kepada Theophilus, tetapi juga surat yang kedua kepada Theophilus, yaitu pada Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama. Saudara juga dapat menemukan kisah tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini. Dalam bacaan kita dikatakan Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai dekat Betania. Sesungguhnya ini bukanlah kontradiksi dengan apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-12. Kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-12, dikatakan di sana, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi di Kisah Para Rasul ini, para rasul kembali setelah mereka melihat kenaikan Tuhan Yesus. Dan di mana mereka melihat itu dikatakan di Bukit Zaitun. Sedangkan di Injil Lukas yang kita baca dikatakan Betania. Jadi mana yang benar? Sesungguhnya kita tidak perlu memperdebatkan dan tidak terjadi kontradiksi. Mengapa? Karena Betania berada di lereng Bukit Zaitun. Di sanalah tempat di mana Tuhan kita terangkat ke sorga. Tuhan Yesus membawa murid-murid, dan ketika mereka telah sampai dekat Betania, dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati para murid. Kalau saudara ingin menerima berkat, maka saudara harus datang kepada Tuhan. Para murid menerima berkat dari mana? Dari Tuhan. Saudara tidak akan menerima berkat yang benar kalau saudara mencarinya di luar Tuhan Yesus. Dan berkat yang disediakan oleh Tuhan, berkat itu bersifat kekal. Dikatakan di ayat ke-51, ketika ia sedang memberkati, Tuhan Yesus terpisah, dia terangkat ke sorga. Kalau kita bayangkan, berarti ketika tangannya sedang memberkati, dia kemudian terangkat. Ini sungguh luar biasa, bahwa berkat Kristus tidak hanya selesai ketika dia berada di dunia saja, tetapi ketika dia naik ke surga, berkat itu terus dicurahkan. Alkitab tidak mengatakan Tuhan Yesus memberkati kemudian dia turun tangan baru dia naik. Tidak. Ketika dia sedang memberkati, dia terangkat. Jadi sekalipun Tuhan Yesus telah secara fisik telah meninggalkan para murid, berkatnya tetap tersedia. Dan berkat itu tetap ada bagi saudara dan saya yang hidup saat ini. Menyadari hal ini, menyadari bahwa ada berkat yang bersifat kekal ini, maka para murid ketika mereka menerima berkat itu dan ketika mereka berpisah secara fisik dengan Tuhan, mereka tidak bersedih. Melainkan yang dikatakan di ayat 52, mereka justru menyembah dan pulang dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biasanya perpisahan itu membawa duka cita.
Biasanya perpisahan itu membuat kita bersedih, terutama jika kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Oleh karena itu sangat menarik memperhatikan ketika para murid berpisah dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka justru bersukacita. Ada apa? Mengapa mereka bersukacita? Inilah pesan Tuhan yang perlu kita mengerti pada hari ini. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dia melepaskan berkat sehingga murid-muridnya bersukacita. Mengapa murid-murid bersukacita? Karena ada 3 hal, ada 3 makna dari kenaikannya ke sorga. Apakah makna dari kenaikannya ke sorga yang membuat para murid-murid bersukacita? Kita akan melihat dari Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ketiga. Dikatakan di situ, dan apabila aku telah pergi ke situ, maksudnya ke rumah Bapa, karena Yohanes pasal 14 mulai ayat yang pertama, judul perikopnya adalah rumah Bapa, atau dengan kata lain sorga. Dan apabila aku telah pergi ke sorga dan telah menyediakan tempat bagimu. Sampai situ dulu. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang pertama adalah dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya dan bagi para murid-muridnya. Ini adalah satu kepastian yang luar biasa Bapak dan Ibu. Di dalam Tuhan Yesus segala sesuatunya adalah pasti. Firman Tuhan kita adalah pasti. Segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab mengandung kepastian. Hal itu tidak ada ditemukan di kitab-kitab lainnya. Alkitab kita tidak pernah mengatakan semoga atau mudah-mudahan. Alkitab kita memberikan janji yang pasti. Mengapa pasti? Karena Tuhan itu sendiri yang berkata bahwa aku naik, aku kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Ini memberikan kepastian bahwa saudara dan saya, orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita sudah punya tempat di sorga. Kita sudah tahu kemana kita akan pergi, kemana kita akan menuju. Oleh karena itu sangat memprihatinkan bagi saya jika ada orang Kristen yang takut mati, takut akan kematian. Ketika pandemi virus corona ini baru mulai, ada banyak orang yang kemudian menafsirkan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa akhir zaman. Sehingga ada banyak orang, termasuk mahasiswa saya, ada beberapa jemaat yang tanya, "Pak, apakah betul ini pandemi virus corona ini adalah tanda akhir zaman?" Ujung-ujungnya ketika saya selidiki dari maksud pertanyaan itu adalah karena mereka takut mati. Mereka belum siap untuk mati. Mengapa belum siap untuk mati? Nah, ini yang harus kita selidiki lebih jauh. Tetapi sekali lagi sangat lucu sekali jika ada orang Kristen takut mati. Padahal kita sudah tahu kemana kita akan pergi, kemana kita akan menuju, yaitu sorga. Dan untuk bisa mencapai ke sorga, kita harus melewati kematian. Tidak ada cara yang lain. Kita harus meninggalkan tubuh dosa ini supaya kita bisa masuk ke satu tempat di mana di situ diliputi dengan kekudusan dan kemuliaan Allah. Tubuh dosa ini tidak layak masuk ke sana.
Oleh karena itu Allah menciptakan satu proses, yaitu kematian, dan Tuhan Yesus memberikan penghiburan bahwa dia naik ke surga, dia mau menyediakan tempat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau mengatakan, don't worry, mungkin kau tengah mengalami pergumulan, tekanan, tenang, itu semua hanya bersifat sementara. Selalu ingat, aku telah naik ke surga, aku telah menyediakan tempat bagimu yang bersifat kekal, dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil tempat ini. Tempat ini adalah milikmu. Wow, ini luar biasa. Inilah yang membuat murid-murid bersuka cita, karena Tuhan Yesus jauh hari telah mengatakan hal tersebut. Makna yang kedua, Bapak dan Ibu, dari kenaikan Tuhan Yesus yang membuat para murid bersuka cita, dan yang seharusnya saudara pun dan saya bersuka cita. Kembali ke Yohanes 14 ayat yang ketiga, kalimat selanjutnya dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Makna kenaikan Tuhan Yesus yang kedua adalah kenaikan Tuhan Yesus akan diikuti dengan kedatangannya kembali. Perpisahan secara fisik para murid dengan Tuhan Yesus bukanlah perpisahan sementara. Jauh hari Tuhan Yesus telah mengatakan, aku akan datang kembali, aku akan menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Tuhan Yesus akan datang kembali, Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, kita harus selalu berjaga-jaga. Kita harus selalu memiliki kerinduan dalam menyambut kedatangannya. Alkitab di dalam banyak kitab seringkali mengilustrasikan bahwa Tuhan itu seperti mempelai pria dan kita ini mempelai perempuan. Kita harus selalu memiliki kerinduan, hati kita selalu menggebu-gebu, karena kenaikannya 2000 tahun yang lalu akan diikuti dengan kedatangannya. Kapan kedatangannya? Itu bukan urusan saudara. Hanya Allah Bapa saja yang tahu. Tugas saudara dan saya adalah berjaga-jaga. Tugas saudara dan saya adalah bersiap-siap, karena Dia telah naik, maka Dia pun akan segera datang. Orang yang memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini, tentu dia akan selalu jaga hati, dia akan selalu menjaga sikap hidup, dia akan selalu menjaga imannya, menjaga kesetiaannya, karena dia tahu someday he will come again, he will come back. Dia akan kembali untuk menjemput saudara, bukan untuk menghukum, untuk menjemput. Saudara dan saya telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ketika Dia datang kembali, Dia bukan untuk menghukum, tapi Dia mau menjemput saudara. Wow, inilah sukacita para murid. Sehingga ketika mereka harus berpisah secara fisik karena Tuhan Yesus terangkat ke surga, mereka tidak bersusah hati, mereka tidak bersedih, tetapi mereka bersukacita. Dan yang lebih luar biasa lagi, makna yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus adalah kenaikan Tuhan Yesus membuat murid-murid semakin dekat dengan Tuhan. Perpisahan secara fisik dengan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus terangkat ke surga bukan membuat mereka semakin jauh, tetapi membuat mereka semakin dekat. Loh, kok bisa? Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan, Bapak dan Ibu.
Inilah yang membuat sukacita. Karena Roh Kudus akan menolong kita agar hati kita tetap melekat di dalam Kristus. Ketika Roh Kudus berkarya di dalam diri kita, maka Yesus itu yang telah naik ke sorga akan tetap hidup di dalam hati kita. Menyadari ketiga hal inilah sekali lagi yang membuat para murid bersukacita. Dan wujud dari sukacita mereka, wujud dari syukur mereka atas kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, diwujudkan di dalam ayat yang ke-53. Kita kembali ke Lukas 24. Mereka wujudkan dengan apa Bapak dan Ibu? Ayat 53 berkata, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah wujud orang yang bersukacita atas kenaikan Tuhan Yesus, yaitu mereka berada di dalam bait Allah. Apa maknanya berada di dalam bait Allah? Artinya mereka senantiasa beribadah. Karena di dalam ibadah ada firman yang disampaikan. Di dalam ibadah ada ucapan syukur. Di dalam ibadah ada penyembahan. Di dalam ibadah ada doa-doa yang dinaikkan. Ibadah adalah satu ekspresi kerinduan dari setiap orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saya menilai kalau ada orang, mungkin dia orang Kristen yang telah merayakan atau telah menghadiri perayaan kenaikan Tuhan Yesus seumur hidupnya, tetapi dia tidak senang beribadah, bagi saya itu hanya omong kosong. Ibadah juga berarti senang membaca Alkitab. Adalah satu omong kosong jika saudara mengerti, kalau saudara katakan saudara memaknai kenaikan Tuhan Yesus, tetapi saudara malas baca Alkitab. Itu omong kosong. Tuhan Yesus berkata manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan, dari setiap perkataannya Allah. Firman Tuhan itu adalah makanan bagi roh kita, bagi iman kita. Roh dan iman kita hanya bisa makan ketika kita mengkonsumsi firman Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah. Bagaimana mungkin iman kita bertambah, roh kita kuat kalau kita hanya berdoa sehari sekali, atau berdoa ketika mau makan saja atau mau tidur? Bagaimana mungkin kita katakan kita mengerti akan kenaikan Tuhan Yesus, tetapi kita hanya baca Alkitab seminggu sekali? Itu omong kosong. Mungkinkah saudara hanya makan seminggu satu kali? Tidak mungkin. Ada orang yang mungkin makan hanya satu hari 3 kali, atau hanya 2 kali. Bahkan ada saya tahu beberapa orang hanya makan nasi 1 kali, tapi yang lainnya makan lontong. Bukan begitu. Intinya adalah setiap hari pasti makan. Demikian juga roh kita harus kita kasih makan setiap hari dengan membaca Alkitab. Itulah tanda bahwa saudara bersuka cita atas kenaikan Tuhan. Itulah wujud bahwa saudara sungguh-sungguh memahami akan kenaikan Tuhan Yesus yang naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara, bagi saya, dan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudara harus senang beribadah. Dan wujud kedua yang dilakukan oleh para murid dari ungkapan sukacita mereka, dari ekspresi sukacita mereka atas kenaikan Tuhan Yesus yang ke surga adalah Lukas 24 ayat 53b, dikatakan mereka juga senantiasa memuliakan Allah.
Apa itu memuliakan Allah? Memuliakan Allah bisa berarti memuji Tuhan. Memuliakan Allah bisa berarti senantiasa bersyukur, bersukacita. Sekalipun mungkin keadaannya saat ini sedang menghadapi masalah. Pandemi virus corona ini kita tahu bukan hanya mematikan tubuh, tetapi juga mematikan finansial. Karena pandemi virus corona ini berdampak pada krisis ekonomi. Dan krisis ekonomi ini bukan hanya di Indonesia. Jadi saudara tidak perlu berkecil hati, terjadi di mana-mana. Ada yang ketika saya berbicara dengan seseorang, dia baru kehilangan penghasilannya, saya katakan jangan bersedih hati. Semua orang di dunia ini pun mengalami pergumulan yang sama. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh lebih panik dari orang dunia. Mengapa? Karena kita punya Allah yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup, yang dapat melakukan segala perkara. Naikkanlah syukur, tetaplah bersukacita apapun kondisimu. Mungkin saudara sedang menghadapi sakit penyakit, tetaplah bersukacita. Itulah wujud bahwa saudara mengerti akan makna peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, bahwa dia naik ke sorga. Makna yang kedua, dia akan datang kembali. Dan makna yang ketiga, ada Roh Kudus yang membuat kita dekat. Kalau kita bersatu dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, maka kita berkata kita ini seperti biji matanya. Dia akan pelihara, dia akan jaga. Mungkin saat ini saudara merasa, mana Tuhan, mana pertolongan Tuhan? Kalau engkau mengerti akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, maka hatimu tidak akan kehilangan sukacita. Mengapa? Karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Muliakanlah Allah dengan mulutmu, dengan hatimu, dengan pikiranmu. Memuliakan Allah juga berarti engkau menaati firman Tuhan, engkau melakukan kehendaknya. Melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah memuliakan Allah. Dan itulah yang para murid lakukan. Jadi sebagai kesimpulannya Bapak dan Ibu saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, saya mengajak kita semua, mari kita menyambut kenaikan Tuhan Yesus dengan sukacita. Karena dia naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita. Dia naik ke surga bukan untuk membiarkan kita, tetapi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat. Dia naik ke surga untuk menjemput kita kembali nanti. Dan dia naik ke surga agar Roh Kudus dicurahkan. Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Mari kita wujudkan sukacita kita akan kenaikan Tuhan Yesus ini dengan senantiasa berada di dalam bait Allah, senantiasa beribadah, bangun mesbah keluarga, bangun kehidupan doamu. Itulah wujud bahwa engkau sungguh-sungguh bersukacita atas kenaikan Tuhan. Itulah wujud bahwa engkau sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Itulah bentuk ada Roh Kudus di dalam hatimu. Senanglah baca firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama katakan, berbagailah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
yang selalu berbuah, tidak pernah layu. Tepi aliran air mungkin akan ada badai, akan ada air bah, akan ada banjir, tetapi pohon akan tetap kuat berdiri. Pohon itu akan tetap ada dan dia akan tetap bertumbuh. Ketika badai itu berlalu, pohon itu akan semakin rindang. Senanglah saudara beribadah. Dan yang kedua, muliakanlah Tuhan. Senantiasa memuliakan Allah. Senantiasa melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang saudara harus pikirkan. Itulah yang saudara harus kerjakan. Apa yang baik, yang benar, lakukanlah semuanya itu. Itulah bukti bahwa saudara bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah bukti bahwa saudara mengerti dan memaknai dengan benar peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini. Biarlah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan di tahun 2020 ini mengingatkan kita kembali, membangkitkan iman kita kembali untuk bersuka cita di dalam Tuhan apapun situasi yang terjadi. Sekalipun pandemi virus corona ini kita tidak tahu kapan akan berakhir, jangan kehilangan sukacita. Sebab ada Tuhan. Ada Tuhan yang besar. Ada Tuhan yang telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ada Tuhan yang akan menjemput kita. Dan ada Roh Kudus yang berkarya bersama dengan kita. Mari kita sambut ucapan syukur kita atas kenaikan Tuhan Yesus ini dengan pujian berikut ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Bersama katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sepanjang ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sepanjang ini Tuhan adakan syukur bagimu. haleluya, haleluya. Bersyukur, bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sepanjang ini Tuhan
Tuhan adakan, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu Engkau telah terangkat ke surga. Dengan terangkatnya Engkau ke surga ada berkat-berkat yang luar biasa, ada jaminan-jaminan yang Kau berikan bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Justru dengan kenaikan-Mu Engkau menganugerahkan Roh Kudus yang terus berkarya bersama dengan kami, membuat kami semakin dekat dengan Kristus. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami mau menyambut peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dengan sukacita, sebagaimana yang diteladani oleh para murid-murid-Mu. Kami mau semakin giat beribadah, kami mau semakin giat membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dan kami juga mau memuliakan Allah dalam hidup kami, melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus. Engkau tahu segala kelemahan kami, Engkau tahu segala keterbatasan kami, Engkau tahu segala pergumulan kami. Tolong kami agar kami dapat melewati setiap badai persoalan, termasuk pandemi virus corona dan krisis-krisis yang mengikutinya. Ataupun jika kami memiliki pergumulan-pergumulan lainnya, biarlah kami melewatinya dengan terus memuliakan Allah, dengan terus bersyukur, terus bersukacita, karena kami tahu Tuhan Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kami, tetapi untuk menyediakan tempat bagi kami dan akan datang kelak untuk menjemput kami kembali. Kami sadar persoalan pergumulan hanyalah sementara, tetapi berkat Tuhan, jaminan keselamatan itu bersifat kekal adanya. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar menjadi rema di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, kekuatan serta penghiburan daripada Allah Roh Kudus akan beserta dengan kita mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih saudara terkasih. Sampai berjumpa kembali di video khotbah berikutnya. Sekali lagi sebagai gembala jemaat, saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, amin.